diundang untuk datang ke Pondok Bambu. Mungkin seperti apa Ustadz kegiatannya di Pondok Bambu? Ya, ada acara Maulid Nabi. Jadi saya awalnya nggak tahu ada Niki di dalam. Tahu pas mau masuk itu, bukan, beberapa hari sebelumnya itu dikasih tahu sama Haji Amir yang undang saya, teman saya. Dibilang, Ustadz ada Niki. Terus surprise-nya gitu, pas masuk ternyata Niki dapat tugas membaca Sari Tilawah. Aku pangling awalnya karena dia nggak pakai make up kan, wajahnya natural banget kan, pakai jilbab. Terus kemudian beneran ini Niki gitu. Sempet ngelihat juga dia Sari Tilawah, Nikitanya sendiri. Ustadz melihatnya seperti apa sih? Tidak ya, aku harap ya mudah-mudahan ujian kali ini itu menjadi asbab hidayah buat Niki, menjadi wanita yang lebih baik lagi, kembali ke settingan awalnya kan dulu di pesantren kan. Sebetulnya basicnya Niki itu punya banyak ilmu agama, ada cerdas orangnya, yang mudah tuh untuk baiklah kalau lingkungannya baik. Sempat ada obrolan nggak Ustaz di dalam sama Niki? Apa? Sempat ada obrolan komunikasi gitu? Oh, ada ngobrol minta doa, Ustaz aku udah lama banget di sini Ustaz. Paling lama nih 7 bulan aku di sini minta doa. Mas, Aku doain aja lah, aku nggak ngerti masalah hukumnya. terakhir kan sakit nih Ustadz ya, Niki yang sudah terlihat lebih sehat atau gimana? Ya. Ada wejangan Ustaz dari Ustaz ke Niki di Dia dalam? berharap sama Allah, jangan berharap sama pengacara, jangan berharap sama polisi, jangan berharap sama hakim, nanti kecewa. Jadi aku ngasih amalan lah, jalur langit ya. Kalau memang sudah merasa bersalah, kemudian minta ampun sama Allah, tentu Allah akan memudahkan semua urusan kan. Sebetulnya kalau aku kepo-kepoin ya masalah ini, sebetulnya masalah ini bisa diobrolkan secara kekeluargaan baik-baik ya, itu masalah kecil yang besar-besar kan. Kalau menurutku seperti itu, jadi nggak mesti harus terlalu serius sampai ke pengadilan, sampai di penjara kayak gini kan. Kasihan kalau Niki kan dia, aku lihat secara kemanusiaan dia punya bayi, punya anak ya, punya anak kecil dan kasihan itu. Dilihat dari sisi kebaikannya juga kan ternyata Ya. Nikita ini kan bangun masjid juga Dan sering. dia kata Karuta, dia sering mau menyumbang ke Papua tanpa dipublish gitu. Kaget juga. Kayak baju, kayak pakaian, dia dermawannya jor-joran gitu. Ahli sedekah. Makanya kemarin di sana tuh aku boleh lihat di sisi lain dari Nikita Mirzani ya. Ya sering aku bilang tuh 10 kusnya ikan pasti ada dagingnya kan, segumul-gumulnya ikan pasti ada tulangnya. Bagaimanapun orang memandang Niki seperti apa, tapi kebaikannya banyak lah gitu deh. Seperti itu, mudah-mudahan ya cepat berdamai, selesai, ya, sambung silaturahmi. Ya dunia ini sementara, ya nggak usah dibut-but, ya. Bisa berantem-berantem, ya kan? Datang ke pengadilan, sidang, nggak capek. Yang dilantunkan oleh Niki Sari Tilawah seperti apa sih? Oh ya, ada surat apa saya lupa. Jadi nanti saya sempat posting cuman kemarin nggak boleh diposting semua. Aku salah juga sih sebetulnya. Kan di dalam itu memang private banget, kecuali video yang dari Brutar sendiri kan. Saya udah take down. Ustaz tadi Ustaz juga bilang kalau sebenarnya kasus ini tuh bisa dibicarakan secara Ya kekeluargaan. apa aja sebetulnya kan bisa Iya. dibicarakan, ini kan nggak ada urusan dengan nyawa, penipuan dan sebagainya. Ini masalah miskomunikasi ya kalau merasa itu. Maksudnya bisa dibilang Ustaz sangat menyayangkan dengan kasus ini Niki di dalam. Iya. Semua yang terjadi itu sudah tertulis ya. Allah yang antarkan suasana keadaan itu untuk menguji, dan harapan saya itu ya mudah-mudahan kedepannya Niki hati-hati lagi dalam berucap, dalam berbicara, nggak usah punya musuh ya. Kalau Niki nonton ya nggak punya musuh. Kehebatan Rasulullah SAW ini kan bukan maulid nih. Apa kehebatan Nabi apa? Beliau paling pandai menjadikan lawan jadi kawan. Jangan sampai kita kawan jadi lawan kan nggak lucu. Nah, jadi udahlah istighfar banyak-banyak. Saya bagi amalan kemarin tuh tasbihatnya istighfarnya Nabi Yunus itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, kadang-kadang kan untuk mendapatkan hikmah itu harus masuk ke dalam kegelapan dulu kan, bahkan ikan paus Nabi Yunus masuk ke dasar laut. Nah, habis itu baru menyadari kesalahan diri, istighfar. Akhirnya apa? Ujungnya kebaikan. Dan saya bilang firasat saya ini umur 40 ini kita Mirzani Allah akan angkat derajatnya dalam mulia. Saya 39 sekarang. Sempat bertanya Ustadz mungkin pengalaman Niki di pesantren seperti
seperti apa ya, mungkin ilmunya lumayan lah di agama. Ya, tapi itu aja. Yang jelas karutannya keren deh. Masuk lihat tuh banyak program-program yang positif ya. Nanti mungkin akan rutin saya akan datang. Dia minta senang nih, pada nangis kan dengar ceramah. Tapi nggak nyanyi kemarin. Nangis terisak-isak. Haru berarti Ya, momen di semua sana rindu ya. pulang kan, rindu pulang, rindu anaknya. Rindu. Aku rasa ya kadang-kadang orang masuk penjara itu hanya gara-gara hal kecil. Ada yang masuk gara-gara nggak bisa bayar kontrakan. Ada yang masuk dia mereka bukan kriminal karena memang keadaan yang membuat seperti itu. Tapi itulah hukum yang ada di negara kita kan, kalau terbukti melanggar ya di penjara. Bisa dibilang nih kalian ini semua nih merugikan negara nih. Saya bilang, nah, kenapa? Ini kan ngasih makannya kan banyak kan, 200 orang. Kalau di Indonesia 200.000 orang napi juga. Kali 3 kali sehari makannya, kali 10 tahun, kali 5 tahun, kali 10 hidup. Ya udah bisa dikosongkan semua penjara itu. Jadi orang baik semua, jadi taubat semua, istighfar semua. Mudah-mudahan hidup hukum Allah kan. Jadi kalau ada orang mencuri bukan di penjara seumur hidup, tapi potong tangan. Jadi kan nggak perlu ngasih makan orang jahat. Mungkin ada cerita apa lagi Ustaz yang di-sharing sama Nikita ketika di sana? Dia minta doa aja, dia mau divonis. Katanya Ustaz aku lama banget di sini, nangis. Terima kasih dia nangis. Sedih. Oh, sempat nangis juga saat ngobrol. Nangis berat bang. Antum pernah di penjara nggak? Jangan. Coba rasain bang. Jangan Ustaz, jangan. Iya. Tapi Ustaz, maaf mungkin banyak juga netizen yang melihat Niki kan kalau di media sosial tuh Terlalu barbar lah. barbar. Itulah Ini di sisi kesalahan. lain mungkin. Nah, itulah sisi Niki yang orang kenal sebagai orang yang belak-belakan, ngomong apa adanya. Ya sekarang kalau kita dengar sih meskipun nggak enak di kuping, tapi ada benar juga omongannya sebagian ya. Sebagian ada yang offside juga, ada yang salah juga. Ya, pokoknya satu musuh itu udah kebanyakan ya, apalagi kalau banyak musuh udah bikin stres hidup kita. Ya, jadi tak kawan sebanyak-banyaknya, dia minta maaf nggak ada masalah. Ya, saya kemarin ajarkan tuh amalan biar kita nih masuk surga. Doanya satu orang sahabat Nabi yang setiap malam berdoa, ya Allah aku memaafkan semua orang menzalimiku, tolong ampunkan dosa mereka. Jadi kalau kita salah kita minta maaf itu biasa ya, yang luar biasa tuh orang salah kita minta maaf. Kemarin aku bilang sama Niki coba lah minta maaf dari hati yang berdalam kepada orang-orang yang merasa dizalimi, yang merasa dirugikan, yang merasa disalahkan, yang merasa dirugikan gitu. Minta maaf. Aku tuh nggak pernah Ustaz katanya, dia cerita sama aku seperti itu, aku nggak pernah merasa orang katanya. Nggak ada, nantilah berpengadilan yang memutuskan. Aku nggak ngerti, kok nggak ngikutin proses hukumnya sih sebetulnya. Tapi kepala rutanya cerita nggak sih kenapa Niki bisa terpilih untuk jadi untuk ikutan? Jadi Oh, sari nggak tahu. pembaca sari tilawah. Memang dia kan memang dia mana pesantren dulu. Mungkin haru nggak sih Ustadz pas lagi Aku- membacakan sari tilawah? Surprise aja. Nggak nyangka juga ternyata. Ternyata ya Niki cocok lah jadi ustazah. Ustazah Nikita Mirzani, insya Allah. Doakan ya siapapun yang nonton video ini, kalian terus doa yang baik-baik lah. Karena doa yang baik itu akan kembali kepada orang yang berdoa. Contohnya saya doakan, ya Allah kayakanlah semua netizen ya Allah. Malaikat doakan saya tuh, ya Allah kayakanlah Deddy Sulaiman gitu. Jadi kalau kita doakan kebaikan, maka kebaikan akan datang. Tapi kalau kita doakan keburukan, keburukan akan datang. Jadi doa yang baik-baik ya, tulis yang baik-baik, komen yang baik-baik insya Allah. Saya doakan semoga semua yang nonton jadi orang kaya raya, amin. Nah, saya doakan kalian semua sehat walafiat ya. Kalau kata Badru, tetap semangat. Tetap semangat Ustaz Dery. Mungkin itu aja. Ustadz mau soal Icang dong aku.